batu, tidak kayu melintang, tapi batu-batu yang disusun melengkung ke atas. Dari tiang kiri, tiang kanan melengkung ke atas. Menurut umat Islam ini bagus, karena dengan batu yang melengkung ke atas tidak ada tiang di tengah. Dengan tidak ada tiang di tengah, maka sop tidak putus. Akhirnya diambil, arsitek itu diambil, arsitektur tentang kubah-kubah itu diambil. Itu diambil dari peradaban luar Islam. Dan sekarang banyak sekali arsitektur masjid unik-unik itu. Jadi bagi orang yang beranggapan bahwa kubah adalah rukun masjid, kalau tidak ada kubahnya berarti tidak sempurna masjid, maka masjid Kapal Munzalan bisa dipermasalahkan. Berarti ini syariat Nabi Nuh, kata dia. Jadi kita mesti memahami bahwa bangunan itu apapun arsitekturnya, selama dia baik, selama maslahat, karena Islam dia lebih pada substansi. Adapun gambar arsitek mesti berpikir bagaimana masjid yang layak, solihun likulli zaman wa makan. Ada masjid yang mengadopsi Eropa karena ada musim dingin dan musim panas. Ada masjid yang memperlihatkan bagaimana local wisdom, bagaimana budaya timur. Maka kita lihat sekarang, cobalah tulis di Google itu 10 masjid dunia, maka akan muncul arsitektur yang unik dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka menilai dari bangunan yang luar biasa. Masjid pada akhirnya adalah tempat orang untuk menyelesaikan masalah. Apalagi sekarang, aneh manusia akhir zaman. Semakin canggih alat telekomunikasi, orang semakin tidak berkomunikasi. Dulu orang ketemu, bertatap muka, bermusyawarah, kelihatan mimik wajahnya, kelihatan intonasi, kedengaran intonasi suaranya. Sekarang muncul masalah itu kenapa? Karena komunikasi kita hanya melalui grup WhatsApp. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman. Kenapa? Karena WhatsApp tidak bersuara. Kalaupun keluar suara tak nampak wajahnya. Kalaupun nampak wajahnya, tidak mewakili secara utuh. Sehingga banyak sekali orang yang kelihatannya garang mau berantem, pas ketemu akhirnya senyum ketawa-ketawa. Maka di mana orang bisa difasilitasi bertemu? Di masjid. Di masjid dia pasti ketemu, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, malam iktikaf ketemu, acara khataman Quran ketemu. Jadi sering-sering. Kenapa kamu bisa punya masalah sama si Anu? Inilah Pak Ustadz, komunikasi kami buntu, makanya ngopi bareng. Selalu ditawarkan komunikasinya ngopi bareng. Padahal sebetulnya kalau di masjid ketemu bareng, jumpa, ngopi tak masalah. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari ngopi bareng adalah bisa membuat aktivitas di masjid, bisa duduk bersama. Nah, ini amat sangat baik. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah mengembalikan umat ini ke masjid, pejabatnya kembali ke masjid, ulil amrinya kembali ke masjid, masyarakatnya ke masjid, anak mudanya ke masjid. Dan awal yang kita lakukan malam itu, Masya Allah, tabarakallah, mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa ke masjid, ditarik dulu ke stadion, ujung-ujungnya ditarik ke masjid. Jadi itu satu langkah maju ke depan. Ada orang yang belum bisa ngaji, dia mesti nyanyi-nyanyi dulu, difasilitasi oleh Ayahman, dibuat nyanyi-nyanyi dulu. Habis nyanyi-nyanyi, ujung-ujungnya ke masjid. Ada orang yang belum bisa kenal dengan ustadz, belum bisa kenal dengan habaib, dikenalkan dulu dengan yang semi-semi ustadz. Udah agak-agak nyaris ustadz. Jadi yang nyanyi-nyanyi tadi malam itu udah hampir ustadz. Hah? Ada? Ada, hampir ustadz. Hampir. Jadi kalau di Jawa ada kiai haji, mereka ini HK, hampir kiai. Segera insyaallah. Jadi kalau Kiai Haji Lukman, ada namanya HK Rizal Armada. Mereka ini adalah orang yang memanggil umat untuk datang. Nanti setelah mereka masuk ke dalam, barulah
mereka diisi kajian. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Mereka pukul gending, mereka pukul gamelan. Orang mendengar dari luar, tidak, oh ini bagus ini, masuk ke dalam. Akhirnya setelah masuk ke dalam, barulah diajarkan sekaten, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi masuknya itu bukan dengan pedang terhunus. Siapa yang tidak la ilaha illallah pancung kepalanya. Kalau begitu mereka dulu masuk, tidak bersyahadat kita sekarang. Masuknya bersyahadat itu melalui kebudayaan, melalui pesan-pesan yang lembut. Akhirnya nenek moyang kita menerima Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan dulu kita teruskan, dan diteruskan oleh anak cucu kita, murid-murid kita, santri-santri kita. Kita saling melengkapi sehingga terjalinlah kumpul keluarga. Pada akhirnya kita menjadi keluarga besar, dan rumah besar kita adalah masjid, dan mengembalikan umat ini kepada masjid. Dan nanti puncaknya, sebagaimana mereka dulu jaya, Bani Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, maka kita pun juga nanti akan mengembalikan kejayaan itu, walaupun kita tidak sempat menikmatinya. Kalau kita menanam pohon kurma sekarang, mati kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, kita tak sempat menikmati manisnya. Tapi insya Allah anak cucu kita, generasi santri masa depan menikmati, kita dapat amal jariahnya insya Allah. Apa yang kita lakukan hari ini itu belum tentu kita nikmati hasilnya. Ini perjuangan panjang. Banyak orang sekarang mau semuanya instan. Orang mau semuanya cepat-cepat berhasil. Padahal mie instan pun ternyata direbus juga. Jadi tidak ada yang instan dalam hidup. Semuanya berproses. Dan kita insya Allah masih percaya pada proses itu. Meletakkan batu pertama, membangun masjid, menyiapkan imamnya, menyiapkan para penghafal Qur'annya. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itulah kajian subuh ini. Apa yang saya sampaikan yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf kepada para habaib, para asatiz, para ustaz atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.